Pak Herdian, sebagai akademisi, poin apa yang Anda tangkap dari kemauan warga ini? Ya, kalau kita Hmm. lihat aksi-aksi yang berlangsung secara masif ya, begitu Mhm. meluas di berbagai macam daerah, itu adalah bentuk ekspresi Hmm. kekecewaan sekaligus kemarahan publik ya terhadap tidak hanya kepada institusi, tidak hanya kepada lembaga-lembaga seperti DPR dan pemerintah, Hmm. tetapi juga berkaitan dengan keputusan-keputusan politik yang diambil yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Ya. Sebagai contoh perkara gaji lah misalnya gitu ya. Mhm. Kenaikan tunjangan DPR yang kemudian memancing amarah rakyat itu kan karena persoalan dianggap sebagai kebijakan yang tidak punya empati sama sekali dengan nasib rakyat banyak gitu ya di tengah soal pengangguran yang semakin Hmm. banyak, kemiskinan yang semakin bertambah, upah praktek politik upah murah yang tetap dipertahankan sampai sekarang yang membuat teman-teman buruh tercekik begitu, rasanya menjadi paradoks ketika kemudian justru tunjangan anggota-anggota DPR justru ditambah gitu ya. Ya. Itu yang membuat salah satu pemicu kenapa kemudian Hmm. ekspresi kekecewaan itu meledak di mana-mana. Oke. Itu belum bicara soal yang lain ya. Hmm. Bagaimana keputusan-keputusan negara melalui pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Mulai dari proyek-proyek strategis nasional yang merampas tanah-tanah rakyat gitu ya, menggusur masyarakat adat, kemudian skema investasi yang dianggap lebih menguntungkan investor, pemodal gitu ya dibandingkan masyarakat Indonesia gitu ya. Hmm. Kemudian perkara korupsi yang sampai sekarang juga tidak menunjukkan perbaikan sama sekali akibat ketidaktegasan presiden misalnya. Bahkan presiden seolah-olah menormalisasi orang-orang bermasalah kan di dalam sekelilingnya. Jadi Hmm. begitu banyak persoalan sehingga ekspresi kekecewaan rakyat itu bertumpuk dan diledakkan dalam berbagai momentum. Ya salah satunya aksi-aksi yang berlangsung secara masif hampir di semua daerah. Gitu Mas. Oke, yang menjadi sebenarnya kesulitan kalau saya tangkap dalam rapat-rapat komisi di DPR itu mereka menyadari, Pak Herdian, kenapa kok tiba-tiba rasanya sulit ya untuk menerapkan kebijakan yang benar-benar dari rakyat untuk rakyat. Karena terkendala ini dari pimpinan partai politik sendiri, Pak. Apa kata ketum, mereka harus taat. Sehingga mereka terbelenggu dengan arahan pimpinan parpol. Apapun yang mereka buat di parlemen, nampaknya masih sulit untuk diperjuangkan aspirasi rakyat. Respon Anda dulu dengan ini. Iya, tapi Hmm. rasanya itu bukan menjadi sebuah alasan ya. Kita Oke. tahu betul bahwa partai politik memang bermasalah gitu ya. Hmm. Bahkan tingkat kepercayaan atau public trust terhadap partai politik itu begitu sangat rendah. Hmm. Sampai-sampai ada beberapa teman-teman yang guyon gitu kan. Hmm. Saking tidak percayanya kepada partai politik, orang lebih percaya ada kehidupan lain di planet Mars Hmm. dibanding kepada partai politik. Kita paham betul dengan itu. Gagalnya partai di dalam menghadirkan sebuah organisasi yang bisa membangun kesadaran politik, demokratisasi di dalamnya dan lain sebagainya kita tahu dengan masalah itu. Tetapi anggota-anggota partai politik juga tidak bisa menggunakan itu sebagai alasan, seolah-olah mengkambing hitamkan Hmm. perintah partainya, padahal dia punya ruang yang sama untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang dianggap berdampak terhadap rakyat banyak. Itu kan Ya. soal prinsip ya, dan Hmm. soal prinsip apapun kata ketua partai politik kalau kemudian bertentangan dengan prinsip, terutama prinsip yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, saya kira dia punya kebebasan untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap itu. Tetapi Oke. saya juga sepakat bahwa ke depan penting untuk membenahi partai politik gitu ya. Karena bagaimanapun partai politik adalah entitas demokrasi yang mesti kita rawat dengan baik. Hmm. Cuman problemnya adalah mau tidak partai politik berubah. Beberapa waktu saya kira teman-teman misalnya di pegiat hukum tata negara, pegiat kepemiluan selalu mendorong supaya ada proses reformasi di dalam tubuh partai politik. Hmm. Terutama peran-perannya di dalam pemilu ya. Peran-perannya di dalam mendorong bagaimana menempatkan orang-orang terbaik di dalam pos-pos jabatan pemerintahan gitu. Hmm. Cuma problemnya adalah selama ini kalau di dalam konteks pemilu kita selalu membenahi aturan main, merubah undang-undang pemilu, tetapi yang selalu kita lupakan adalah bagaimana memperbaiki para pemainnya, dalam hal ini partai politik. Karena itu ke depan saya kira diskursus soal reformasi partai politik penting untuk terus kita galakan ya, kita terus tawarkan kepada teman-teman supaya
kawan-kawan juga bisa berbenah di partai politik. Begitu. Baik, ini kan ada arahan Presiden untuk mencabut tunjangan anggota dewan, kemudian menetapkan moratorium ya bagi anggota dewan untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Rasanya terlambat, saya menangkapnya rasanya terlambat Pak Herdian, karena tunjangan itu sendiri akan berakhir di bulan September. Informasi yang saya terima seperti itu, tidak akan menerima lagi di bulan November, sekitar September Oktober. Kalaulah dicabut, artinya sia-sia saja ini arahan dari Presiden. Nampaknya ini tidak memancing masyarakat untuk akan kembali kondusif lagi karena sudah terlambat, waktu sudah telat rasanya. Anda melihat hal ini seperti apa? Kenapa baru sekarang Presiden mengatakan hal itu ke pimpinan parpol, kenapa tidak dari kemarin memantik emosi rakyat? Anda melihat seperti apa? Iya, kalau Hmm, dikatakan terlambat tentu sangat terlambat begitu ya. oke. Tetapi mesti dipahami, kalaupun kemudian perintah presiden itu dilakukan, itu bukan karena kebaikan hati presiden kan, Mhm, tetapi karena tekanan atau posisi politik, posisi tawar masyarakat yang begitu besar karena aksi-aksi yang dilakukan belakangan hari ini. mhm, Itu yang mesti kita lihat sebagai hasil dari perjuangan masyarakat banyak gitu ya, teman-teman mahasiswa, buruh, petani, dan lain sebagainya. Jadi jangan dipandang sebagai hadiah dari presiden, tetapi karena desakan publik yang kemudian berhasil memaksa supaya tunjangan perjalanan dinas ke luar negeri dan lain sebagainya itu berhasil dilakukan adalah jeripaya dari keringat perjuangan yang selama ini dilakukan, bukan karena mhm, kebaikan hati presiden. Kedua, saya kira inilah pentingnya bagi keputusan-keputusan politik yang diambil itu perlu mendengar apa aspirasi publik gitu ya. mhm. Ruang partisipasi memang penting untuk dibuka. Ya, Kita paham betul kenaikan tunjangan dan lain mhm, sebagainya itu adalah keputusan yang diambil di dalam ruang gelap yang mhm, tidak melibatkan publik. Akhirnya kan konsekuensinya kita bisa lihat gitu ya. Kalau kemudian keputusan itu diambil di dalam ruang gelap, tidak ada proses partisipasi publik, maka yang muncul adalah kekecewaan dari rakyat banyak gitu ya. oke. Kekecewaan publik yang kemudian Mhm. dipanen dengan apa yang kita lihat sekarang dengan aksi-aksi protes yang meluas sampai kemana-mana. Begitu poinnya sebenarnya. Baik, sambil kita siapkan grafik ya, penjelasan soal Undang-Undang MD3 agar publik juga membaca grafik ini, kami siapkan dalam dialog ini Pak Herdian. Pak Herdian, kalau kita mengacu kepada istilah nonaktif dalam Undang-Undang MD3, apa yang bisa Anda jelaskan ke kami soal ini? Ya, Hmm, pertama rasanya ada kekeliruan yang cukup fatal ya hmm, ketika partai-partai politik, terutama Nasdem, PAN, dan Golkar ya, dengan menyampaikan istilah penonaktifan. hmm, Sementara di dalam rejim Undang-Undang MD3, termasuk di dalam aturan turunannya ya, Tatip nomor 1 2020 hmm, itu tidak mengenal istilah nonaktif. Nah lucunya adalah bagaimana mungkin partai-partai yang notabene kader-kadernya ada di Senayan, hmm, kok seolah-olah tidak membaca aturan yang mereka buat sendiri gitu. hmm, Karena istilah nonaktif itu betul-betul tidak dikenal di dalam Undang-Undang MD3 ataupun di dalam tatip. ya, Yang ada adalah istilah pemberhentian secara permanen ya, hmm, dengan pemberhentian sementara. Kalau kemudian yang dipahami nonaktif itu adalah pemberhentian sementara, problemnya satu, ya, eh, yang dimaksud pemberhentian sementara di dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip 1 2020 itu hmm, adalah proses pemberhentian sementara waktu ketika anggota DPR satu, dia sedang berstatus terdakwa karena tindak pidana umum yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, hmm, atau dia berstatus terdakwa karena melakukan atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus, misalnya korupsi dan lain sebagainya. ya, Nah, kalau bicara soal pemberhentian sementara dengan alasan tadi itu bisa dilakukan. hmm, Tapi kalau istilah nonaktif saya kira tidak ada hmm, istilah nonaktif ya di dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip. Makanya saya menganggap sebenarnya istilah penonaktifan itu kalau kita tangkap bahasa politiknya itu sekedar akal-akalan dari partai politik. ya, Ya ibaratkan gula-gula untuk meredam kemarahan publik ya. Karena kan sekarang ada banyak kritikan yang begitu sangat tajam dialamatkan kepada partai politik. Karena hmm. itulah kemudian akal-akalan ini tanda petik dilakukan untuk meredam kemarahan publik itu. Itu yang jadi problem sebenarnya. Oke, Gitu Mas. dan status nonaktif pun mereka masih menerima Hmm. gaji dan tunjangan ya, ini ditegaskan oleh, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, Pak Herdian?
Iya, Hmm. problemnya istilah nonaktif itu apa sih sebenarnya gitu ya? Apakah sekedar tidak masuk kerja sebagai anggota DPR misalnya? Mhm. Kan nggak jelas yang dimaksud dengan istilah nonaktif itu. Hmm. Tapi kalaupun yang dimaksud adalah pemberhentian sementara, Hmm. ya mereka memang tetap menerima hak-hak keuangannya ya, gaji dan Oke. lain sebagainya tetap dilakukan, Hmm. tetap diberikan sampai kalau konteksnya pemberhentian sementara karena alasan hukum terdakwa tadi, status terdakwa, Hmm. dia memang masih mendapatkan hak keuangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip sampai berstatus ada putusan ingkrah ya. Misalnya dia sudah diputus oleh pengadilan dan putusannya ingkrah, Oke. maka dia diberhentikan permanen baru kemudian hak keuangannya dipotong gitu ya. Tapi kan Mhm. yang jadi problem tadi kita tidak tahu maksud partai politik dengan istilah nonaktif itu. Apa yang Hmm. dimaksud dengan nonaktif? Kalau partai politik memang punya komitmen, merasa bahwa ada problem dengan kadernya, kenapa justru menggunakan istilah nonaktif? Ya Hmm. udah sekalian aja diganti gitu ya. Mhm. Kan istilah pergantian antar waktu itu hanya boleh dilakukan dalam 3 situasi gitu ya. Pertama karena dia meninggal dunia, yang kedua karena dia Oke. mengundurkan diri, atau Hmm. yang ketiga karena diberhentikan. Nah, yang Oke. ketiga karena diberhentikan itu bisa berdasarkan usulan partai politik. Nah, Hmm. sekarang konteksnya apa dengan istilah nonaktif itu kan tidak ditemukan juga di dalam istilah pergantian antar waktu itu. Jadi Oke. ada semacam Hmm. sikap yang ragu ya di partai politik, justru menegaskan bahwa mereka memang tidak punya komitmen untuk memberikan sanksi tegas terhadap kader-kadernya yang dianggap eh, bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagaimana diatur di dalam baik internal partai politik dan ketentuan umum di dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip. Ya, ini tugas mereka ya Begitu. untuk menjelaskan secara eksplisit begitu ya Pak Herdian. Meskipun kalau kita simak pernyataan Waketum PAN ya, Viva Yoga beberapa waktu lalu mengklaim sudah ada penggantian antar waktu setelah menonaktifkan dua kadernya yaitu Uya Kuya dan Eko Patrio. Apakah ini bisa dipegang janjinya? Akan mencari PAW? Saya kira itu masih bahasa yang bersayap ya. Kalau Hmm. mau ya sekalian aja dipecat sebagai anggota partai politik. Oke. Karena dia statusnya dipecat sebagai anggota partai politik, Hmm. maka dia ex officio itu bisa dilakukan proses PAW terhadap kadernya tersebut. Oke. Itu lebih tegas saya kira dengan menggunakan istilah pemecatan sebagai anggota partai politik yang pada akhirnya kemudian otomatis diganti dalam posisi pergantian antara waktu sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Begitu, Hmm. Mas. Oh iya, iya. Apa yang membuat mereka kekeh memakai kata-kata nonaktif bukan dipecat, Pak? Iya, Hmm. saya menduga satu partai politik sedang melakukan proses apa ya, semacam mengakali gitu ya. Hmm. Mungkin masih ada negosiasi yang tersisa antara kader yang dimaksud dengan partainya gitu ya, sehingga Oke. menggunakan bahasa bersayap. Hmm. Bisa jadi kalau dugaan saya, kalau kemudian situasi politik ini mereda, kritik publik itu kendor misalnya, Hmm. bisa jadi dia menggunakan celah istilah nonaktif untuk mengembalikan kadernya di sana gitu ya. Hmm. Yang kedua, saya kira penting untuk memahami ya bagaimana psikologi partai politik. Kan bukan kali ini saja partai politik berusaha apa namanya mengakali keputusan-keputusannya yang kemudian dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak gitu. Ya, Pak. Begitu Mas. Pak, Jadi Pak, ya. saya kira Hmm. istilah nonaktif memang kalau Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Gimana? ya Hmm. saya kira partai politik menggunakan istilah bersayap memang sedang menguji atau semacam testing the water ya, Hmm. menguji situasi. Kalau situasinya kemudian apa situasi politik itu melemah, Ya. maka ada peluang untuk mengembalikan kadernya ya gitu ya, Ya. sehingga dia menggunakan bahasa bersayap dengan istilah penonaktifan. Tapi lagi-lagi ini Oke. adalah kritik publik ya. Hmm. Kalau memang partai politik itu punya komitmen dan keseriusan, ya sudah, pakai aja istilah pemecatan terhadap kadernya sebagai anggota partai politik sehingga Hmm. ex officio atau otomatis juga dilakukan proses pergantian antara waktu di parlemen. Saya kira itu bahasa yang bisa dilakukan lebih tegas. Cuman yang menjadi Hmm. aneh begini, kenapa ketiga partai itu menggunakan istilah yang sama gitu ya? Ya. Mungkin sudah ada brief sebelumnya antara PAN, Nasdem, dan Golkar, Ya. sehingga menggunakan istilah yang sama. Padahal Oke. Hmm. kan lucu ya, mereka sendiri yang membuat aturan, Undang-Undang MD3 dan Tatip itu kan di draft dibuat oleh partai politik gitu ya, Hmm. kader-kadernya yang ada di parlemen. Saya tidak yakin mereka tidak membaca aturan yang mereka buat sendiri. Makanya Hmm. saya bilang tadi ini jelas adalah upaya untuk mengakali aturan sehingga menggunakan istilah penonaktifan. Ini Ya. semacam gula-gula untuk meredam kemarahan publik
yang diarahkan selama ini berkaitan dengan kritik terhadap kader-kadernya. Begitu, Mas. Baik, kalau kita lihat tadi visual yang sempat kami putarkan ada 3 orang yang minta maaf begitu ya Pak ya, ada Uya Kuya, kemudian Ava Hmm. Purba, ada Eko Patrio. Kita masih belum melihat sampai detik ini di hari Senin tanggal 1 September sosok Ahmad Saroni muncul di media sosial, setidaknya meminta maaf ke publik. Ini apa yang menyebabkan Ya. Saroni sebegitu apa ya, tidak berani muncul di media sosial untuk meminta maaf saja ke publik? Kata maaf rasanya masih berat oleh sang Sahroni ini. Eh, saya membaca ada kemungkinan Hmm, ada semacam tarik-menarik bagaimana formulasi atau bentuk permohonan maafnya ya. hmm, Karena permohonan maaf itu kan konsekuensinya menjadi dua ya. Satu, hmm, bisa jadi kemudian itu dimaklumi, tetapi menurut saya yang kedua yang lebih berat. Bisa jadi permintaan maaf justru semakin memancing kemarahan publik. Karena hmm, dianggap ya minta maaf sudah terlambat dan minta maaf sekedar apa ya, ya sandiwara yang dilakukan oleh mereka yang sebenarnya terlambat mengoreksi atau mengevaluasi hmm, sikap dan perilakunya selama ini begitu ya. Yang terlanjur hmm. membuat atau berdampak publik ya semakin marah terhadap dirinya. Itu mungkin yang menyebabkan kenapa permintaan maaf itu tidak kunjung dilakukan oleh Syahroni ya. Mungkin Oke. ada anggapan semacam itu di dalam circle politiknya ya sudah lebih baik tidak minta maaf sementara waktu sambil menunggu Hmm, situasi politik reda, karena minta maaf bisa jadi justru semakin membuat kemarahan publik itu menjadi-jadi gitu ya. Itu mungkin problemnya. Atau yang ya. ketiga, Hmm, ya ada semacam ego yang tidak bisa dilepaskan dari anggota-anggota partai politik. Dan itu saya rasa bukan Sahroni saja ya. Cukup banyak anggota-anggota partai politik yang lebih mengedepankan egonya, hmm. lebih mengedepankan syahwat politiknya dibanding mencoba sedikit berbesar hati meminta maaf atas kesalahannya kepada publik secara terbuka. Hmm. Itu yang menjadi kritik kita juga terhadap partai politik dan saya kira itu sudah berlangsung cukup lama ya. Ada banyak kali momentum partai politik atau anggota-anggota partai politik yang enggan untuk berminta maaf karena lebih mempertahankan egonya dibanding Oke, berbesar hati mengakui kesalahannya kepada publik secara terbuka. baik, kemudian yang terakhir Pak Herdian, kita lihat di beberapa daerah, tadi saya sempat memantau, kita monitor dari Bandung masih ada aksi dari para massa begitu ya di depan kantor DPRD. Nampaknya aksi masih berjalan pada hari ini. Apa kemudian narasi yang bisa kita bagikan ke publik agar situasi tidak eh, apa ya, genting lagi nih Republik, menakutkan, seram nampaknya kalau kita lihat beberapa aksi di daerah. Bagaimana kemudian, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR, situasi akan semakin benar-benar sejuk, mendamaikan, dan juga mendinginkan suasana, apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat? Dari kacamata Anda, Pak Herdian. Ya, saya Hmm, kira ekspresi kekecewaan publik itu tidak bisa serta-merta diredam oke. hanya dengan pidato gitu ya. Hmm, Itu yang mesti dipahami juga, tidak hanya presiden, tetapi juga teman-teman di DPR. Bahwa verbatimnya publik yang terlanjur kecewa, dan hmm, kekecewaannya kan tidak hanya sekarang ya, ya, tetapi kekecewaan ini kan semacam gunung es yang kemudian menumpuk dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak memihak kepada rakyat gitu ya. ya. Jadi tidak bisa kemudian rasa kecewa itu tiba-tiba hilang hanya karena omongan, hanya Hmm, karena pidato gitu ya. Tidak bisa. Tetapi presiden termasuk juga DPR dalam hal ini, anggota-anggota DPR begitu ya, hmm, itu harus menunjukkan bagaimana komitmen sebagaimana yang dikehendaki oleh publik gitu ya. hmm, Jadi kebijakan-kebijakan itu diambil, termasuk juga kemudian perilaku-perilaku elit-elit di DPR yang seolah-olah terlalu angku dan sombong gitu ya. Itu yang hmm, kemudian mesti dikoreksi sebagai bagian dari evaluasi gitu. hmm. Jadi cukuplah pidato-pidato itu selesai di mulut, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah koreksi secara mendalam. Termasuk juga misalnya instansi seperti Polri gitu ya. Sampai sampai saat ini pun presiden juga tidak pernah menyinggung bagaimana kepentingan untuk melakukan proses reformasi di dalam tubuh Polri, terutama dalam soal penggunaan kekuatan bersenjatanya yang justru tidak digunakan untuk memberikan rasa aman kepada publik, sebaliknya
malah digunakan untuk ya tanda petik mengancam bahkan membunuh masyarakatnya sendiri kan. Problem-problem Oke. semacam ini kan tidak bisa selesai dengan 1 2 hari, tetapi Hmm. perlu komitmen serius untuk melakukan pembenahan terhadap semua institusi negara, begitu. Baik, ini perlu saya sampaikan karena saya perlu disclaimer juga ya, meskipun kalau kita lihat bersama di media sosial, Sahroni tidak meminta maaf, tapi setidaknya ada statement yang dikeluarkan oleh Sahroni, dia mendukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota dewan, setuju evaluasi secara total. Kita apresiasi meskipun permintaan maaf secara apa ya di media sosial masih belum terlihat. Ini disclaimer dari saya Pak Herdian. Kita akhiri dialog ini, nampaknya kita masih belum bisa menghubungi Pak Ahmad Najib, anggota dari Partai Amanat Nasional, Sekretaris Fraksi PAN. Terima kasih untuk analisa Anda pada sore ini, Pak Herdian Syamzah, dosen hukum tata negara Universitas Mula Warman. Selamat sore, assalamualaikum, sehat selalu Anda.